Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Indasari Tarigan dengan NIM 2010026, Program Studi Sains Informasi Geografi. Di sini, saya akan sedikit mereview materi dari perkuliahan Seminar Pendidikan Agama Kristen yang sudah dipelajari sebelumnya, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Untuk topik bahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu ada kepemimpinan hamba, lalu yang kedua ada the right to lead, learning leadership through character and courage, yang ketiga ada how to influence people, yang keempat ada facing the giant, yang kelima yaitu kesetiaan, yang keenam visi hidup, dan yang ketujuh amanat agung. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kepemimpinan hamba. Dalam kepemimpinan hamba ini, sebelumnya kita harus mengerti dulu definisi dari apa itu kepemimpinan dan apa itu hamba. Dua kata ini merupakan hal yang saling berkaitan untuk kita mengerti dari apa maksud dari kepemimpinan hamba itu sendiri. Kepemimpinan hamba terdapat 4 hal yang efektif dalam Tuhan memilih kita sebagai seorang hamba tapi yang menjadi pemimpin. Yang pertama ada man of prayer, orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia, untuk melayani umatnya, yaitu orang yang suka berdoa, orang yang suka melakukan komunikasi dengannya. Lalu yang kedua ada man of faith. Di sini orang yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yaitu orang yang memiliki iman yang teguh. Dan kita sebagai hamba Tuhan memerlukan iman yang sangat besar untuk melayaninya dan melayani umat-umatnya yang lain. Yang ketiga ada man of word. Orang yang mengandalkan firman-Nya lah yang akan dipakai Tuhan secara efektif. Tuhan akan memakai hamba-hambanya yang mengandalkan firman-Nya dalam kehidupannya. Yang keempat ada men that are filled with Holy Spirit. Orang yang dipenuhi kuasa roh lah yang akan dipakai Tuhan secara efektif. Dan kita sebagai anak-anaknya perlu terus berdoa untuk diisi terus oleh Roh Kudus supaya kita mampu dipakai Tuhan dalam perkara besar maupun perkara kecil. Dan pelayanan efektif kita harus memenuhi keempat tipe manusia seperti itu. Pelayanan yang efektif juga pelayanan yang berkepanjangan dan membawa pengaruh. Ketika kita sudah memenuhi 4 karakter ini, maka kita sudah mampu untuk melayani Tuhan, kita sudah memiliki sifat kepemimpinan yang memiliki karakter seperti hamba, dan kita juga harus dan sudah mampu untuk membawa pengaruh pada orang-orang yang di sekitar kita. Dan contoh tokoh Alkitab yang memiliki kepemimpinan seperti hamba ialah Yesus, di mana banyak karakter Yesus yang perlu kita contoh. Yesus, dia adalah pelayan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbesar, dia adalah terbesar, tapi dia harus menjadi pelayan dari semua. Dia memiliki sifat yang rendah hati yang perlu kita contoh. Dan dia tidak menjadi tuan atas orang lain, tapi dia melayani orang lain. Lalu dia juga menjadikan kepemimpinannya contoh untuk orang lain. Ini merupakan kepemimpinan yang efektif karena dia memberikan dampak untuk orang lain dan orang lain mencontoh kepemimpinan bahkan gaya kepemimpinannya. Ia rendah hati, hidup jujur, dan bersifat jujur juga. Dan ketika kita mencontoh sifat dan karakter Tuhan Yesus ini, kita harus memiliki sifat yang rendah hati, hidup kita harus jujur, dan kita harus jujur tentang diri kita. Kita tidak boleh menyombongkan jika kita bisa, kita tidak boleh menyebutkan apa saja yang sudah hal-hal yang kita lakukan,
Kita tidak boleh sombong atas apresiasi orang terhadap kita dan pencapaian yang kita miliki. Dan sebagai seorang anak, kita harus memposisikan diri bahwa kita masih muda. Artinya, ketika kita masih muda, kita masih perlu banyak belajar, dan hal itu harus tertanam dalam diri kita. Bukan berarti kita masih muda dan kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Namun, dalam artian masih muda di sini, yaitu kita masih muda dan kita masih terus haus akan firman Tuhan, kita masih terus haus untuk belajar, menggali setiap potensi, setiap ilmu, dan itu yang harus kita lakukan. Dan menjadi pelayan itu tidak ada paksaan. Di sini, ketika kita mencontoh karakter Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak memaksa. Dan Tuhan Yesus dalam diri dia sendiri, dia ingin menjadi seorang pelayan. Tuhan Yesus pun tidak memaksa kita untuk kita menjadi pelayan, tetapi kesadaran dan kerendahan hati kita lah yang membuat kita ingin melayani dia. Dan ketika kita melayani pun, kita tidak boleh punya ambisi buta. Kita tidak boleh memiliki tujuan-tujuan duniawi, kita harus fokus untuk melayani Tuhan. Dan hal yang bisa kita contoh dari Tuhan juga, dia tidak membuat dirinya tanpa reputasi. Dia membuat dirinya apa adanya seperti seorang hamba. Dia tidak gila akan reputasi atau bahkan pujian orang. Selanjutnya yaitu the right to lead, learning leadership through character and courage. Di sini merupakan materi untuk hak untuk memimpin. Apakah orang memiliki syarat-syarat untuk hak dia dalam memimpin? Yang membuat orang berhak atau memiliki hak untuk memimpin itu bukan diperoleh dari pemilihan atau pertemuan, bukan diperoleh dari seberapa banyak suara ia untuk memimpin, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin adalah kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita diterima oleh orang-orang yang akan kita pimpin? Dan jenis pemimpin yang ingin orang ikuti adalah orang-orang yang tidak meninggikan dirinya sendiri, namun mementingkan orang-orang yang dia pimpin. Dan ketika kita akan menjadi pemimpin, kita perlu melakukan hal-hal berikut, yaitu kita harus membuang ego kita, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, namun kita mementingkan orang banyak karena kita memimpin orang banyak. Dan kita, sebelum kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Ketika kita taat, saat kita menjadi pengikut, maka kita sudah mampu atau kita sudah memenuhi salah satu syarat untuk memimpin. Jika kita selama menjadi pengikut saja kita tidak taat kepada pemimpin kita, bagaimana kita bisa naik menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu membangun hubungan yang baik. Di sini kita perlu banyak relasi. Kita tidak boleh memiliki hubungan yang buruk dengan orang-orang, tapi kita harus membangun hubungan yang baik karena dengan kita membangun hubungan yang baik, maka kepemimpinan kita juga akan baik. Begitupun orang yang akan kita pimpin. Dengan kita membangun hubungan yang baik, maka kita akan mendapat banyak saran, mendapat banyak motivasi dari orang-orang sekeliling kita. Bekerja dengan unggul. Ketika kita bekerja dengan unggul, maka orang-orang yang kita pimpin pun akan mengapresiasi kita atau merasa dirinya nyaman dipimpin oleh kita. Dan kita harus bergantung kepada kedisiplinan, bukan emosi. Ketika kita disiplin, maka orang-orang di bawah kita pun, orang-orang yang kita pimpin pun akan disiplin. Ketika kita emosi, maka orang-orang yang kita pimpin pun tidak akan menyukai kita. Untuk itu, kita harus mengutamakan kedisiplinan dan mengurangi atau meniadakan atau mengurangi tingkat emosi kita dalam kita memimpin. Dan kita harus membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan standar kita,
walaupun kita memiliki standar dalam kepemimpinan kita, kita harus memiliki nilai-nilai tambahan dalam kita mencapai tujuan kita. Dan dalam kita memimpin, kita harus memberikan semua kekuatan kita. Tidak boleh setengah-setengah ataupun seperempat, tapi kita harus memberikan semua kekuatan supaya apa yang kita lakukan, orang-orang pun dapat lihat jika kita melakukannya dengan segenap hati dan kita sudah memberikan semua kekuatan kita. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita contoh untuk dalam kepemimpinan. Salah satunya yaitu Nuh, ia dan keluarganya orang yang tidak tercela di zamannya. Selanjutnya ada Abraham, ia pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan sebagai pengembara, dari orang yang tidak punya keturunan menjadi bapa dari banyak bangsa. Abraham dibuat di posisi terendah, Tuhan buat dia di posisi terendah, tapi seiring berjalannya waktu Tuhan, ketika Abraham mau taat menjadi seorang pengikut Tuhan, ya menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu, maka Tuhan memberikan ia diberikan mandat oleh Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Selanjutnya ada Yusuf, ia dijual oleh saudaranya sendiri, tapi ia menjadi penguasa tanah di Mesir. Ini pun Tuhan posisikan ia di posisi yang rendah terlebih dahulu, lalu Tuhan meninggikannya. Selanjutnya ada Nehemia, mendapatkan perlawanan dan ancaman pembunuhan di Yerusalem. Terus ada Paulus, dari yang awalnya ia menjadi seorang pembunuh Kristen, menjadi orang yang dipukuli, dicambuk, dirajam, dan ditenggelamkan. Bahkan ia dieksekusi karena kepemimpinannya untuk nama Kristus. Itu merupakan orang-orang yang tokoh-tokoh Alkitab yang perlu kita contoh dalam kepemimpinannya, dalam ia memimpin, dan semua ketika mereka memimpin, sebelumnya mereka menjadi pengikut terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada how to influence people. Seorang yang membawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan utuh. Keuntungan ketika kita memiliki integritas adalah kepercayaan. Kita memiliki kepercayaan orang-orang, dan orang-orang juga memiliki kepercayaan kepada kita. Hal-hal yang dapat membawa pengaruh, dan hal-hal yang dapat membawa pengaruh ini diantaranya kita harus memiliki karakter yang konsisten, transparan, tepati janji, dan kita harus memberi contoh kerendahan hati. Selanjutnya, langkah-langkah menjadi seorang yang berintegritas. Langkah-langkah untuk menjadi seorang yang berintegritas yaitu kita pertama harus komitmen pada diri sendiri untuk tulus, untuk dipercaya, dan menjaga rahasia orang lain. Dan selanjutnya, kita harus mengutamakan hal-hal kecil. Ketika kita mengutamakan hal-hal kecil, maka hal-hal besar pun kita sudah mampu untuk mengatasinya. Dan kita juga harus melakukan hal-hal yang menjadi prioritas. Dan hal apa yang harus kita lakukan untuk membawa pengaruh pada orang? Hal yang harus kita lakukan yaitu kita pertama harus memiliki kasih. Kita harus memiliki kasih pada orang lain, dan kita harus memiliki hormat. Kita memiliki rasa hormat pada orang lain, kita harus menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu kita harus memiliki rasa aman, yaitu pengakuan serta dorongan. Selanjutnya, hal yang didapat ketika mereka diasuh. Hal apa yang akan mereka dapat ketika kita memberikan pengaruh pada mereka? Yang pertama adalah harga diri. Mereka akan mendapat
ke apa, mereka akan mendapatkan bahwa mereka memiliki harga diri. Ketika kita memberikan pengaruh yang baik kepada mereka, maka mereka akan berpikir bahwa mereka memiliki harga diri gitu. Terus selanjutnya mereka juga memiliki rasa memiliki ketika kita memberikan pengaruh pada mereka, ketika kita mencoba untuk merangkul mereka, maka mereka mempunyai rasa memiliki pada sesama, pada kita juga. Selanjutnya, mereka memiliki pandangan ketika kita memberikan pengaruh, ketika kita mengajar mereka, mereka memiliki pandangan yang lebih terbuka, mereka memiliki pandangan yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu ada harapan. Ketika kita memberikan pengaruh, memberikan rangkulan pada orang-orang yang tidak memiliki harapan, maka mereka yang kita rangkul, mereka yang kita berikan pengaruh, mereka akan memiliki harapan lagi. Lalu yang terakhir, langkah untuk menjadi seorang pembawa pengaruh adalah buat mereka komitmen satu sama lain. Mereka harus memiliki komitmen satu sama lain. Selanjutnya, mereka harus memiliki rasa percaya. Dan kita juga harus memiliki akses dengan mereka. Kita harus membuat mereka percaya kepada kita, sehingga kita memiliki akses dengan mereka. Kita bisa menjadi tempat mereka bercerita. Mereka bisa bercerita tentang seluruhnya rahasia mereka. Tapi kita sebagai pendengar, kita sebagai seorang yang memberi pengaruh pun harus memiliki komitmen untuk menjaga rahasia. Dan ketika kita membawa pengaruh pada orang lain, ketika kita merangkul sekelompok atau beberapa orang, kita harus mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dalam artian, mereka yang memiliki pola pikir bahwa mereka rendah, bahwa mereka tidak ada apa-apanya, kita harus mengangkat mereka, kita harus berkata bahwa kita ini memiliki tempat yang tinggi bersama Tuhan. Selanjutnya yaitu Facing the Giant, di mana Facing the Giant ini salah satu film legendaris yang disutradarai oleh Alex Kendrick, di mana Alex Kendrick ini juga berperan sebagai peran utama dengan nama tokoh Grant Taylor sebagai pelatih football di sebuah SMA. Di film tersebut diceritakan bahwa Taylor hampir kehilangan pekerjaan selama ia menjadi pelatih selama 6 tahun. Kenapa seperti itu? Karena tim footballnya yang ia latih selama 6 tahun itu belum pernah mendapatkan satu kemenangan di ajang pertandingan manapun. Dan tidak hanya itu, ia pun dihadang oleh berbagai masalah, di mana ia mengalami krisis keuangan dalam keluarganya, dan masalah infertilitas yang membuat istrinya tidak bisa mengandung. Namun di tengah situasi yang kelihatannya kelihatannya berat sekali, ia belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia belajar untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia mulai menanggapi berbagai masalah di sekitarnya dengan pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Pola pikir yang berbeda, sikap yang berbeda yang ia lakukan atau yang ia punya ketika ia mendapatkan masalah, ia bagikan lagi kepada timnya yang saat akan bertanding. Ia berkata kepada tim sepak bolanya bahwa jangan mudah menyerah, tetap fokus,
berikan yang terbaik dalam setiap hal seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meski film ini berkisah tentang tokoh-tokoh rekaan, namun film ini ingin memberitahukan atau ingin menyampaikan kepada kita sebagai penonton atau pendengarnya bahwa tantangan Tuhan itu nyata dan benar adanya dalam hidup. Tantangan itu bisa datang atau muncul dari keluarga, pekerjaan, kesehatan, finansial, relasi dengan orang lain, dan sebagainya. Dan ketika tantangan-tantangan tersebut datang secara serentak dalam hidup kita, itu akan tampak seperti raksasa-raksasa besar yang berdiri di depan kita, menghadang langkah kita, seperti sebagaimana yang dialami oleh pelatih sepak bola tadi. Namun di sini kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, Bapa kita yang lebih besar dari semua masalah itu, dan kita yang dapat kita pelajari dari film ini yaitu di saat kita tidak berdaya, disitulah tangan Tuhan bekerja. Seperti itu dari materi atau film Facing the Giant. Selanjutnya yaitu tentang kesetiaan. Materi kesetiaan ini, jika kita lihat di Yoel pasal 2 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Di Joel 2 ayat 13 ini dikatakan bahwa karakter Allah itu setia dan penyayang. Di Korintus 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Di 1 Korintus 1 ayat 9 ini dikatakan bahwa karakter Allah itu setia juga. Karakter Tuhan kita itu adalah setia. Selanjutnya di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil, lagi-lagi dikatakan Allah yang setia, bahwa setia itu merupakan karakter dari Allah itu sendiri. Selanjutnya di Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Di Wahyu 1 ayat 5 juga dikatakan bahwa Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal merupakan saksi yang setia. Selanjutnya di Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di Ulangan 7 ayat 9 juga lagi-lagi Tuhan katakan bahwa dikatakan bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Di sini juga menunjukkan bahwa karakter Allah itu setia. Pada cerita Paulus di Galatia 1 ayat 1 sampai 10, di situ juga menceritakan bahwa Paulus adalah salah satu tokoh Alkitab yang setia. Karena Paulus diubahkan oleh Tuhan ketika ia sebelumnya menjadi seorang penjahat dan ia diubahkan oleh Tuhan, ia menjadi seorang yang setia. Bahkan ia mengajarkan kepada jemaat-jemaat mengenai keselamatan. Dan Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya karena iman. Di Tawarik 12, di 2 Tawarik 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang setia. Di kitab tersebut dikatakan bahwa bangsa Israel berubah setia pada Tuhan. Dan
eh, kita juga harus mencontoh perilaku atau ya sifat yang setia, kesetiaan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita sebagai manusia, kita harus memiliki setia secara vertikal dan horizontal, di mana setia secara horizontal itu kita setia kepada orang-orang atau orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, dan hal itu tercantum di kitab Maleakhi 2 ayat 15. Di Mazmur 145 ayat 13 juga Tuhan itu setia dalam perkataan dan perbuatan. Untuk itu, mari kita mencontoh sifat Tuhan itu. Mari kita setia juga dalam perkataan dan perbuatan kita. Dan di Amsal 2 ayat 7-8 juga kita diajarkan untuk setia, karena orang yang setia itu menyenangkan hati Tuhan. Amsal 11 ayat 13 juga mengatakan bahwa orang yang setia tidak akan mengumbar aib. Di 1 Korintus 10 ayat 13 juga pencobaan yang kita alami tidak akan Tuhan tinggalkan. Untuk itu Tuhan kita merupakan Tuhan yang setia, dan kita pun sebagai anak-anaknya harus setia juga, baik itu pada Tuhan dan pada manusia. Selanjutnya yaitu visi hidup. Visi hidup itu untuk apa visi hidup? Visi hidup itu untuk mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Visi hidup juga merupakan peran khusus yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Visi juga menolong seseorang untuk tetap dalam tujuannya. Dan apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia yaitu dirancang untuk menyenangkan hati Allah. Dan kita juga sebagai manusia dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Kita juga diciptakan untuk menyerupai Kristus. Kita didesain untuk melayani Allah, dan kita dibuat untuk sebuah misi. Tuhan memiliki misi dalam hidup kita, yang setiap orang itu memiliki misinya yang beda-beda. Spesifikasi roh yang diberikan pada manusia. Kita manusia, setiap dari kita memiliki spesifikasi roh yang Tuhan berikan pada kita. Hal ini terdapat di 1 Korintus 2 ayat 1-11. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada roh yang sama memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan bagaimana cara kita untuk menentukan visi hidup? Yang pertama, kita tentunya harus berdoa kepada Tuhan, minta pengetahuan atau minta pencerahan dari Tuhan bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Selanjutnya yaitu bagaimana menentukan visi hidup. Yang kedua yaitu minat atau passion. Kita harus tahu minat kita di mana. Dan ketika kita sudah tahu minat atau passion kita di mana, maka kita perlu mendalami hal itu. Selanjutnya itu ada talenta. Tuhan memberikan kita setiap orang talenta yang berbeda-beda. Dan ya, seperti yang pertama tadi itu berdoa, ketika kita berdoa meminta petunjuk apa tujuan hidup saya, apa visi hidup saya, maka talenta yang sudah Tuhan berikan harus kita kembangkan terlebih lagi. Dan kita juga harus mendapatkan
pendapat dari orang lain, karena pendapat dari orang lain sangat penting dalam kita menentukan visi hidup, dalam kita menjalani kehidupan, karena kita makhluk sosial dan kita tidak terlepas dari perkataan-perkataan orang lain. Pendapat orang lain ini bisa untuk memotivasi kita, mencerahkan pemikiran kita, dan menyadarkan kita terkait passion ataupun talenta, karena Tuhan tidak selalu langsung berkata kepada kita, tetapi Tuhan memakai anak-anaknya yang lain untuk mengingatkan kita atau mengingatkan anak-anaknya lagi yang lain. Selanjutnya itu damai. Ketika kita damai, kita berdoa dengan damai, kita melakukan minat kita dengan damai, kita juga memiliki talenta dan kita melakukannya dengan damai, dan kita menerima pendapat orang lain dengan damai juga, maka langkah-langkah kita dalam menentukan visi hidup itu sudah mulai mendekat, dan visi hidup juga atau tujuan hidup kita juga sudah mulai terarah. Selanjutnya itu ada misi. Ada 5 misi yang perlu kita lakukan dalam kita mencapai tujuan atau visi hidup. Yang pertama, kita harus mendalami ilmu, baik ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita harus mendalami teologi ya. Ilmu pengetahuan dan ilmu teologi ya atau kerohanian merupakan dua hal yang harus kita sejajarkan, karena mereka saling berkesinambungan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijak dalam kita memakai pikiran atau otak dan hati kita. Itu harus selaras. Dan misi selanjutnya itu menjalin hubungan atau relasi, karena ketika kita menjalin hubungan atau relasi, banyak mendapat pendapat orang yang masuk, banyak saran dan masukan orang lain yang masuk yang sangat berguna dalam kita mencari atau mencapai tujuan hidup. Yang keempat yaitu melayani di gereja. Melayani di gereja penting, karena tujuan hidup manusia juga untuk melayani Tuhan, dan ketika kita melayani di gereja, itu merupakan salah satu hal yang Tuhan senangi, karena itu yang Tuhan inginkan, karena tujuan hidup kita yaitu menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya yang kelima yaitu melayani dalam PA kelompok. Melayani dalam PA kelompok ini juga perlu dilakukan, karena itu bisa menumbuhkan keimanan kita, keimanan teman-teman kelompok kita, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Melayani dalam PA kelompok ini kita bisa dalam membawa pujian, sharing firman, ya kita membagikan hal-hal yang bisa kita bagikan dalam PA kelompok itu. Selanjutnya yaitu amanat agung. Setelah kita mengaku dan percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak Allah. Jika kita urutkan, kita mulai urutkan dari bahwa manusia itu berdosa. Kita semua berdosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita sudah berdosa, Tuhan masih memiliki kasih setia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan dan dosa itu tidak bisa bersatu, Allah dan dosa itu tidak bisa menyatu, tapi Tuhan ingin bersama-sama dengan kita manusia berdosa. Untuk itu yang memiliki kasih setia, yang memiliki rasa sayang pada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan setelah ia menyelamatkan kita di kayu salib, dan kita mengaku percaya pada Yesus Kristus, maka kita memiliki status yaitu anak Allah. Status kita yaitu anak Allah, dan kita dipanggil untuk menjadi saksi Allah. Panggilan kita sebagai anak Allah yaitu menjadi saksi Allah yang terdapat di Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang isinya
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu merupakan tugas kita atau panggilan kita sebagai saksi-saksi Allah, di mana kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan tugas panggilan tersebut. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya, dan kita sebagai anak-anak Allah bersyukur bahwa kita telah dididik menjadi seorang Kristen, bahkan kita telah dididik sebagai orang Kristen dan dididik secara kekristenan sedari kita kecil, sehingga kita sudah memiliki pengetahuan akan hal tentang kekristenan. Untuk itu, tugas kita sebagai orang-orang Kristen harus menyebarkan ini kepada orang-orang sekeliling kita. Di Roma 10 ayat 14 dikatakan bahwa bagaimana cara mereka berseru jika mereka tidak percaya, dan bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar, dan bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada orang yang memberitahu. Ujungnya adalah bagaimana mereka bisa berseru pada Tuhan jika tidak ada yang memberitahu kemana mereka harus berseru. Disitulah peran kita, disitulah tugas kita untuk memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kasih Tuhan. Ketika mereka mendengar tentang kasih Tuhan dan ketika mereka percaya, mereka sudah tahu kemana mereka harus berseru, mereka sudah tahu kemana dan kepada siapa mereka harus menyembah. Langkah-langkah atau cara kita menjalankan amanat agung itu ada 4. Yang pertama, kita harus menjadikan murid, karena di Matius pasal 28 ayat 19-20 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang pertama kita harus menjadikan murid. Selanjutnya itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus membaptis mereka dalam artian kita membawa mereka percaya untuk mereka dibaptis. Terus selanjutnya kita mengajar mereka, dan yang terakhir kita harus mengulangi. Manusia di dunia ini banyak, untuk itu kita harus mengulangi ini terus. Kita harus menjadikan murid, membaptis, mengajar, menjadikan murid, membaptis, mengajar. Itu yang harus kita lakukan. Itu amanat agung yang kita terima dan harus kita jalankan sampai akhir hidup kita. Dan jika kita pergi ke dunia luar untuk memberitakan Injil, di mana Tuhan Yesus ketika pergi? Ketika kita menjadi saksi Allah, Allah akan bersama kita. Karena di ayat yang terakhir di amanat agung, Tuhan bilang, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak perlu takut terhadap tantangan dunia ketika kita melaksanakan perintah Tuhan ini, tapi kita harus percaya bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, seperti apa yang Paulus katakan di suratnya. Dan di 1 Korintus 3 ayat 10-15, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang itu merupakan upah yang akan Tuhan berikan selama hidup kita dalam menjalankan amanat agung ini. Ya, mungkin sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata ataupun kekurangan. Shalom dan terima kasih.